Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wan Anissa Fadila, NIM 0101181024, Prodi KPIA semester 7. Di sini saya akan berceramah bertemakan Pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta. Atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka mencari ilmu serta diberi nikmat kesehatan. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita mampu membuahkan pahala bagi kita semua. Tak lupa salawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW membuat kebijakan dengan membangun masjid sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat dalam menguatkan tali silaturahmi antar sesama manusia. Masjid selain sebagai tempat untuk memperkokoh pengetahuan tentang ajaran Islam di akhirat, sekaligus memperkokoh pengetahuan tentang ajaran Islam di dunia. Di masjid, Rasulullah SAW menjadikannya sebagai tempat yang sangat beragam, mulai dari wadah untuk membina dan mengurusi seluruh kepentingan umat, baik dalam bidang politik, sosial, pendidikan, militer, budaya, terlebih lagi ekonomi. Zaman sekarang, mayoritas masjid di Indonesia lebih berdimensi akhirat saja. Jamaah masjid akan membludak pada hari Jumat dan pada hari waktu menjelang bulan suci Ramadan. Tentu ini kita patut syukuri, tapi alangkah baiknya jika masjid kita kembalikan ke fitrahnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan sekarang pula kesenjangan antar masjid begitu menganga. Masjid yang satu memiliki saldo kas Jumatan puluhan juta rupiah, yang lainnya masih mengais sumbangan sambil menyodorkan jaring di pinggir hingga di tengah jalan. Banyak masjid yang berdiri anggun, cantik dan megah, namun di sekitarnya kita ketemukan banyak warga yang kondisi ekonominya jauh di bawah kewajaran. Tak sedikit masjid kita dibekali dengan tanah yang lapang, tapi miskin produktivitas. Kita perlu membangun keyakinan bahwa pemuda adalah masa depan dan masjid adalah pusat peradaban. Pemuda selalu berfungsi sebagai agent of change. Pemuda memiliki ilan vital dalam memperjuangkan apapun yang dikehendakinya. Masjid menjadi wadah pemuda untuk berekspresi secara positif. Mungkin juga akan bersamaan dengan lainnya. Masjid sebagai masa depan pemuda yang darinya lahir banyak tokoh-tokoh masa depan Indonesia di bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Anak muda di lingkungan masjid utamanya harus diberi wawasan yang cukup, pemahaman yang cukup, agar bisa melanjutkan dan memelihara, bahkan menjadi pelopor dalam menjaga kesatuan umat. Dalam konteks kebangsaan, peran pemuda itu sangat kental dan utama, sehingga bisa kita katakan bangsa ini tidak akan merdeka tanpa peran penting pemuda zaman itu. Begitu juga dalam konteks keislaman, sehingga Nabi memberikan perhatian dan perlakuan khusus bagi pemuda. Islam menjadi lebih buruk atau lebih baik di masa depan, itu ya tergantung pemudanya. Karena anak muda menjadi mayoritas masyarakat, bisa menjadi bencana demografi atau bonus demografi. Dalam pandangan Islam, pemuda yang baik adalah yang berkarakter asbahul kafi dan beriman. Karakter pemuda yang baik adalah harus menjadi pribadi yang positif, artinya dia ingin selalu menjadi lebih baik dari setiap harinya. Sebagai pemuda yang baik, kita harus mempunyai sikap yang konsisten, di mana kita harus menjadi orang-orang penting di dalam masjid itu untuk memakmurkan masjid. Selanjutnya adalah aktif dan produktif, karena jika positif saja, dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri, sedangkan Islam memerintahkan untuk mengajak kepada kebaikan, makanya harus aktif dan produktif. Di era modern ini, remaja masjid memiliki peran yang sangat penting, karena remaja masjid merupakan organisasi yang benar-benar memikirkan perkembangan Islam. Melalui remaja masjid secara bertahap, kita dapat menanamkan nilai-nilai keimanan dasar
sehingga dapat membentengi generasi Islam dalam pergaulannya. Diragukan lagi bahwa para remaja memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia secara umum dan masyarakat kaum muslimin secara khusus. Nah, jika mereka pemuda yang baik dan terdidik dengan adab-adab Islam, maka merekalah yang akan menyebarkan dan mendakwahkan kebaikan Islam. Umat ini yang akan mengantarkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka kekuatan badan dan kecemerlangan pemikiran untuk dapat melaksanakan semua hal tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.